wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Chandra Purnamasari. Di sini saya akan memberikan tips cara memecahkan masalah dan berpikir kritis. Video ini saya buat sebagai bentuk aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar dengan topik Semangat Guru Bagian 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka, Kemitraan dengan HP Indonesia dan VNV Communication. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwa video ini berisi beberapa tips tentang cara berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Berpikir kritis sangat dibutuhkan oleh siswa, terutama dalam masa abad 21 ini, di mana masalah-masalah itu kompleks terjadi dan pasti akan ditemui oleh siswa. Nah, bagaimana kita seorang guru mengajarkan siswa untuk berpikir kritis? Nah, berikut adalah tips-tipsnya. Yang pertama, ajak siswa-siswi Bapak Ibu untuk berefleksi, lalu tanyakan, apa yang saya pelajari? Apa yang sudah saya mengerti? Apa yang belum saya mengerti dan bagaimana supaya saya mengerti? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membuat siswa atau peserta didik kita itu berefleksi. Sejauh apa sih pengetahuan mereka? Kalau belum tahu, apa saja sih yang harus mereka lakukan agar tahu? Nah, itu adalah tips yang pertama. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tentu tidak serta-merta dengan gegabah kita selesaikan, tetapi harus ada tahapan-tahapan tertentu. Apa saja tahapan penyelesaian masalah? Nah, ini dia yang terpenting. Yang pertama adalah kita harus mengajak siswa untuk merumuskan masalah. Ya, setiap siswa pasti memiliki masalah, pasti memiliki gap. Apa itu gapnya? Apa itu masalahnya? Kita rumuskan. Kemudian yang kedua, kita mengajak siswa untuk menggagas alternatif solusi. Kalau ada masalah seperti ini, solusinya adalah ini. Ya, kalau ada masalah siswa misalkan datang terlambat, alternatif solusinya apa? Contohnya datang lebih awal. Yang kedua, bangun lebih awal. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan pembelajar di malam hari dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh alternatif solusi. Dan yang ketiga adalah menimbang alternatif solusi. Solusi yang telah disusun tadi, alternatif yang telah disusun dan ditulis sedemikian rupa tadi, kita harus pilih, ditimbang-timbang lagi, manakah alternatif solusi yang memberikan dampak lebih baik, yang lebih praktis, dan juga memberikan hasil yang lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi. Setelah kita menemukan alternatif solusi, kita implementasikan, kita laksanakan bagaimana sebuah masalah itu bisa selesai dengan solusi yang telah kita pilih. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi implementasi solusi. Setelah semua masalah tersebut terselesaikan atau mungkin bahkan gagal, kita evaluasi lagi, ya. Namanya masalah itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Ada kalanya kita menemukan masalah yang kita sendiri pun tidak bisa menyelesaikannya. Nah, apakah kita harus berhenti di situ? Tidak. Kita harus mengevaluasi kembali. Oh, ternyata dengan cara ini masalah yang saya hadapi semakin rumit. Oh, ternyata dengan masalah X kemudian saya gunakan solusi Y, masalah yang tadinya besar menjadi kecil. Oh, ternyata dengan solusi ini masalah yang tadinya berat selesai. Nah, itu adalah cara atau langkah-langkah problem solving, memecahkan masalah. Cara ketiga adalah mengajak siswa-siswi Bapak Ibu guru untuk disiplin kritis. Nah ya, sering sekali kita mendapatkan sebuah informasi. Apakah informasi itu langsung kita terima, kita percaya, atau mungkin kita tolak? Nah, ini adalah 5 tahap atau 5 disiplin kritis dalam menghadapi atau dalam menyikapi sebuah informasi. Yang pertama,
pelan-pelan dan berefleksi. Ketika kita mendapatkan informasi, kita tidak boleh langsung menerima atau menolak. Tunda dulu sejenak. 1 menit, 2 menit, 1 detik, 2 detik, berapapun waktu yang ideal, itu tergantung pada informasi yang kita dapatkan. Kita tidak boleh gegabah menerima sebuah informasi, ya. Jadi berikan otak kita untuk berpikir, berikan jeda beberapa detik agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, yang kedua adalah terbuka terhadap sudut pandang orang lain, ya. Kadang kita sebagai manusia yang egosentris selalu memandang diri kita itu paling benar. Itu tidak baik. Ada baiknya kita mendengar masukan, arahan dari segala pihak. Cari sumber-sumber yang banyak. Kenapa? Dengan adanya sumber yang banyak, maka kekuatan informasi yang telah kita terima sebelumnya akan semakin kuat. Apakah itu akan diterima atau ditolak? Yang ketiga adalah cari fakta dan bukti pendukung, ya. Fakta dan pendukung ini sangat penting. Sebagai apa? Penguat argumen informasi. Jadi kita tidak akan salah dalam menyikapi sebuah informasi. Yang keempat adalah antisipasi berbagai dampak. Setiap keputusan memiliki dampak. Kenalilah dampak tersebut. Apakah dampaknya positif untuk kita? Apakah dampaknya buruk untuk kita? Atau mungkin tidak memiliki dampak yang baik untuk masyarakat sekitar, ya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap keputusan. Apapun itu yang telah kita putuskan, mau kita menerima informasi ataupun menolak, kita harus bertanggung jawab. Nah, demikianlah tips cara berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.